Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sebagai Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas turun di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya, Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal, ya. Oke, gugatan si LSI yang satu ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gurusyono masuk, Pak Gurusyono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgarjo. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan dong, Bang. Jangan. Udah. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789 banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY di sini menurut saya sangat negarawan sekali. Bahkan juga tidak ikut terpancing terkait tuduhan yang setidaknya disematkan ke Partai Biru Demokrat. Ya, walaupun pada saat lalu ya dari kader-kader Demokrat banyak yang marah setidaknya terkait Partai Biru, dan Pak Jokowi menyebut ada tokoh besar dan lain sebagainya, bahkan juga marah, dan Pak SBY itu malah kalem sekali. Terlebih dari video yang saat ini beredar, Pak SBY setidaknya menyindir lah negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya memposisikan diri di atas hukum dan rakyat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali, tidak terpancing terkait isu receh ijazah palsu atau asli. Wah, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak yang terpancing setidaknya terkait lemparan isu dari Pak Jokowi lah terkait tokoh besar, dan bahkan dari pendukung Pak Jokowi menyebut Partai Biru, walaupun sudah dibantah oleh Kaisang, tetapi juga tidak berpengaruh setidaknya dari opini-opini publik yang saat ini berkembang luas. Secara tidak langsung menyebut Partai Biru itu ya dikhususkan kepada Demokrat, Pak SBY, AHY, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan Pak SBY menyoroti soal ketimpangan hingga pemimpin dunia dan kekuasaan. Nah, menurut saya isu-isu global ini sangat perlu sekali dibahas, bukan malah terkait ijazah palsu. Menurut saya ijazah palsu itu tidak perlu dibahas lah, sangat menguras energi emosi masyarakat. Tidak usah perlu dibahas, apalagi sampai menuduh yang melakukan partai inilah, konon katanya Partai Biru ada tokoh besar. Menurut saya itu bukti Pak Jokowi bukan negarawan. Bukannya menunjukkan ijazah aslinya, tetapi malah melempar tuduhan yang tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya benar sih, kalau kita amat-amati ya, Roy Suryo itu dari kader Demokrat pernah menjadi menteri di era pemerintahan Pak SBY, tetapi kan bukan bukti itu. Karena Roy Suryo pada 2019 yang lalu sudah mundur dari kader Demokrat. Bahkan Roy Suryo juga menantang setidaknya ya terkait tuduhan ini untuk memeriksa rekening. Wah, apakah ada transferan atau apa? Kalau ada yang membackup pastinya juga ada cuan lah, kurang lebih seperti itu. Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyampaikan klaimnya terkait tokoh besar di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Dugaan tokoh besar menggelinding bak bola panas yang akhirnya membuat Partai Demokrat jadi sasaran sejak spekulasi tentang Partai Biru sebagai dalang menyeruak. Sebagai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo siap rekeningnya diperiksa setelah dikait-kaitkan dengan mantan partainya Demokrat. Roy Suryo sudah 15 tahun menjadi kader Partai Demokrat, bergabung sejak 2005 dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2020. Oh, jadi 2020 Roy Suryo mengundurkan diri ya.
saja spekulasi jika isu ijazah palsu bukan sekedar asli atau tidak disampaikan oleh Jokowi sambil menyorot pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, kata Jokowi melansir YouTube Tribun News pada 25 Juli yang lalu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY sangat keren seperti ini. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan. Wow, kalau ini sih sudah menyangkut konstitusi, menyangkut suara rakyat, menyangkut hukum. Wah, jangan-jangan menyindir mantan ya. Kita juga tidak tahu lah. Yang jelas memang hampir mirip-mirip sekali. Apalagi pada saat lalu juga kasus Tom Lembung disorot oleh masyarakat Indonesia, kasus Hasto Kristianto, dan masih banyak lagi lah yang tersandung kasus hukum. Ya, semisal sudah disebut-sebut oleh persidangan, tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada aparat yang bertindak. Nah, menurut saya itu juga sangat timpang sekali. Ketimpangan jadi bukan antara masyarakat, orang kaya, orang miskin, tetapi juga hukum sangat timpang sekali. Bagi yang berada di koalisi ataupun yang berada di luar pemerintahan, itu sangat terlihat. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini, dimana hari ini kita akan mengulas dan membedah secara sangat mendalam sebuah isu yang tengah menjadi perbincangan paling hangat di jagat politik dan hukum tanah air. Isu ini berkaitan erat dengan sidang gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, serta bagaimana dinamika di dalam persidangan tersebut memicu gelombang tanggapan dari berbagai tokoh bangsa, institusi penegak hukum, hingga opini publik luas. Jika kita mencermati perkembangan dari sidang gugatan Citizen Law Suite yang digelar di pengadilan negeri ini, kita tidak hanya melihat sebuah perkara keabsahan dokumen akademis, melainkan sebuah panggung yang menguji prinsip transparansi, kepastian hukum, dan edukasi politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bedah fakta-fakta persidangan ini dari akarnya terlebih dahulu. Salah satu perdebatan mendasar yang mencuat dalam persidangan ini berkaitan dengan kaidah dasar di dunia pendidikan tinggi dalam tradisi akademis di perguruan tinggi manapun, khususnya Universitas Gadjah Mada UGM, sebuah karya ilmiah berupa skripsi merupakan syarat mutlak bagi seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana atau insinyur. Setiap skripsi wajib hukumnya mengantongi tanda tangan pengesahan dari dosen pembimbing utama maupun pembimbing pendamping. Persidangan menggarisbawahi fakta bahwa secara sistem akademis tidak mungkin ada sebuah skripsi yang dinyatakan lulus tanpa adanya lembar pengesahan dan tanda tangan dosen pembimbing. Logika akademis ini menjadi fondasi awal yang dipertanyakan oleh tim penggugat untuk menguji keabsahan proses kelulusan yang diperdebatkan. Masuk ke dalam pembuktian di ruang sidang, fakta-fakta yang dihadirkan oleh para saksi semakin memperjelas letak perbedaan yang digugat. Salah satu saksi fakta, Pak Rujito, hadir langsung di hadapan majelis hakim dengan membawa dokumen fisik ijazah asli milik almarhum kakaknya Bambang Budiharto. Almarhum merupakan sesama alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1979 yang menyelesaikan studinya pada tahun 1985. Periode yang sama dengan klaim kelulusan Joko Widodo, dalam persidangan saksi memperlihatkan secara terperinci bagaimana wujud fisik ijazah asli UGM keluaran tahun tersebut. Mulai dari kualitas dan jenis kertas yang digunakan, bendaran hologram saat terkena paparan cahaya,
tekstur permukaan lembaran ijazah, pola serat kertas, warna dan jenis materi yang tertempel, hingga sapuan stempel resmi universitas yang menimpa pas foto. Ketika ijazah pembanding yang terverifikasi keasliannya itu disandingkan dengan cetakan gambar ijazah atas nama Joko Widodo yang sebelumnya diunggah oleh politisi Dian Sandi di media sosial, saksi menemukan rangkaian perbedaan fisik yang sangat mencolok, tidak hanya pada aspek material kertas dan cap stempel. Persidangan juga mendengarkan kesaksian dari saksi utama King Witness terkait analisis visual figur pada foto. Saksi menyatakan bahwa terdapat ketidakcocokan anatomi yang signifikan antara foto yang tertera pada lembar ijazah tersebut dengan ciri-ciri fisik Joko Widodo secara langsung. Analisis komparatif visual tersebut mencakup perbedaan pada bentuk dan struktur wajah, garis bibir, bentuk daun telinga, proporsi hidung, hingga susunan gigi. Berdasarkan bukti fisik dan keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah pengadilan, pihak penggugat menyimpulkan bahwa dokumen yang dipublikasikan tersebut tidak identik dengan orang yang bersangkutan. Namun, persoalan hukum tidak berhenti pada keterangan saksi semata. Aspek penegakan hukum acara di persidangan juga menghadapi kendala prosedural yang serius mengenai keberadaan barang bukti. Sampai saat ini, pihak tergugat atau Joko Widodo melalui kuasa hukumnya belum dapat memperlihatkan secara langsung wujud fisik ijazah asli di meja hijau. Alasan yang disampaikan di muka sidang adalah karena dokumen fisik tersebut saat ini berstatus sedang dipinjam atau disita oleh kepolisian dalam proses hukum lain. Hal ini memicu sanggahan keras dari tim penggugat. Pihak penggugat menegaskan bahwa institusi kepolisian berkedudukan sebagai tergugat keempat dalam perkara gugatan ini. Secara logika hukum acara, apabila institusi yang menyita barang bukti tersebut duduk bersama sebagai tergugat di ruang sidang yang sama, seharusnya tidak ada hambatan teknis untuk menghadirkan dokumen tersebut ke hadapan majelis hakim. Dalam hukum, batas antara barang bukti perkara pidana dengan barang titipan harus diperlakukan secara ekstra hati-hati, karena keberadaan barang bukti fisik adalah kunci utama untuk menentukan kebenaran material. Ya, teman-teman, dinamika hukum yang berlangsung di pengadilan negeri ini kemudian bersinggungan langsung dengan temperatur politik nasional yang kian memanas. Sebelum persidangan ini menyita perhatian publik, sempat beredar narasi dari lingkaran kekuasaan yang menyebutkan adanya agenda politik besar, serta tuduhan bahwa ada tokoh nasional berpengaruh dan kekuatan kelompok berbaju biru yang mensponsori isu pemakzulan serta tudingan ijazah palsu ini. Tudingan yang secara tersirat mengarah kepada Partai Demokrat dan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ini menciptakan riak politik di tengah masyarakat. Menanggapi lemparan isu tersebut, SBY menunjukkan sikap politik yang sangat tenang dan terukur. SBY memilih untuk tidak melayani atau terpancing oleh apa yang disebutnya sebagai isu-isu receh. Dalam pandangan kebangsaannya, fokus dan energi para pemimpin serta rakyat Indonesia saat ini seharusnya tidak dihabiskan untuk memperdebatkan polemik yang menguras emosi, melainkan diarahkan untuk memikirkan persoalan-persoalan strategis bangsa, seperti ancaman krisis ekonomi global, masalah ketimpangan sosial, kemiskinan, serta ketersediaan pangan bagi masyarakat bawah. Guna memperjelas peta politik ini, nama pakar telematika Roy Suryo kerap diseret-seret oleh sebagian pihak, karena rekam jejak historisnya yang pernah menjadi bagian dari Partai Demokrat, dan menjabat sebagai menteri di era pemerintahan SBY. Namun, fakta regulasi dan administrasi organisasi membuktikan bahwa Roy Suryo telah secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat sejak tanggal 11 Maret 2020. Dalam berbagai kesempatan, Roy Suryo juga secara terbuka menantang pihak-pihak yang menuduhnya untuk memeriksa lalu lintas rekening bank miliknya.
Langkah ini diambil untuk membuktikan secara transparan bahwa keberaniannya mengkritis keabsahan ijazah merupakan murni bentuk analisis teknis telematika dan kesadaran pribadi tanpa ada aliran dana, sponsor maupun pesanan politik dari partai manapun. Di tengah polemik ini, pesan kebangsaan yang disampaikan oleh SBY mengenai penegakan hukum dan konstitusi menjadi ikhtiar yang sangat reflektif bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Mengutip pelajaran penting dari sejarah peradaban dunia dalam 1 abad terakhir, SBY mengingatkan bahwa bangsa-bangsa yang kuat sekalipun dapat runtuh dan hancur seketika apabila para penguasanya menempatkan diri mereka di atas hukum, di atas sistem yang adil, serta memutus kesetiaan sejati kepada rakyat. SBY mengambil analogi historis revolusi Prancis tahun 1789, di mana monarki absolut di bawah pimpinan Raja Louis dan bertindak sewenang-wenang dengan doktrin L'Etat yang bermakna negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, dan keadilan adalah saya. Sejarah dunia membuktikan bahwa setiap kepemimpinan yang mengabaikan supremasi hukum dan menganggap dirinya kebal hukum pada akhirnya akan dikoreksi oleh sejarah dan oleh rakyatnya sendiri. Kritik atas ketimpangan penegakan hukum di tanah air saat ini memang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Terdapat persepsi publik yang merasakan adanya perlakuan hukum yang berbeda dan tidak seimbang antara mereka yang berada di dalam lingkar koalisi kekuasaan dengan mereka yang bersuara kritis di luar pemerintahan. Penegakan hukum yang terkesan tajam ke bawah atau tajam ke pihak oposisi, namun tumpul ketika berhadapan dengan lingkaran kekuasaan, merupakan ancaman nyata bagi prinsip dasar equality before the law, atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Teman-teman, jika kita mencermati respons dan persepsi masyarakat di media sosial maupun ruang-ruang diskusi publik, terlihat pembelahan opini yang sangat jelas. Pendukung pemerintah cenderung menilai bahwa isu ijazah ini sengaja digoreng oleh kelompok tertentu sebagai komoditas politik untuk menjatuhkan legitimasi kepemimpinan serta merusak posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang kritis, para pakar hukum, serta elemen akademisi menegaskan bahwa perkara ini sejatinya sangat mudah diselesaikan tanpa harus menguras energi bangsa berlarut-larut. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak pembacaan ulasan mendalam ini. Bagaimana pandangan kalian mengenai jalannya persidangan dan dinamika politik ini? Silakan tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan ulasan-ulasan bernas kita selanjutnya. Terima kasih.